Selamat datang kembali. Kita sekarang masuk ke bagian akhir ya dari analisis sistem energi. Jadi kan model udah selesai nih ngatur kerja pembangkit, unit produksi gitu. Terus habis itu ngapain? Nah, kali ini kita mau lihat gimana model menghitung pemakaian bahan bakar finalnya, emisinya, CO2 terutama, dan ya biayanya. Sumber kita dokumen teknis lagi nih yang lumayan detail soal langkah-langkahnya. Ya, betul sekali. Ini tahap krusial sebenarnya. Hasil optimasi tadi, nah di sini diterjemahkan jadi angka-angka konkret. Fokus utamanya sih ya memastikan semua seimbang. Termasuk menangani masalah yang lumayan sering, kelebihan produksi listrik kritis, CEP itu loh. Terus kita juga lihat gimana model ngecek stabilitas jaringan sama keseimbangan pasokan gas. Oke, menarik nih. Mari kita bedah satu-satu ya. Mulai dari yang tadi, kelebihan listrik itu, CEP, itu kan berarti ada jam-jam tertentu di mana listrik yang dihasilkan lebih banyak dari yang dibutuhkan kan? Gimana tuh cara modelnya mengatasi itu? Gini, model ini punya serangkaian strategi, semacam pilihan gitu, buat ngurangin CEP. Dan ini bisa diaktifkan berurutan, sangat fleksibel kok. Anda bisa pilih mau pakai kombinasi strategi yang mana. Oh, ada strateginya ya? Kayak apa aja tuh strateginya? Kedengernya penting nih. Macam-macam. Contohnya ya, bisa aja mengurangi produksi dari sumber energi terbarukan, RES itu, pas lagi CEP, atau mengurangi produksi dari unit CHP yang gabungan panas listrik itu loh, terus panasnya diganti pakai boiler biasa. Bisa juga sebaliknya, listrik lebihnya dipakai buat pemanas listrik, jadi gantiin boiler. Atau naikin produksi hidrogen buat ekspor pas jam-jam CEP. Bahkan ini lumayan drastis mungkin ya, part loading pembangkit nuklir. Jadi sengaja dijalankan di bawah kapasitas pas listrik lagi berlebih. Wah, banyak juga ya tombol yang bisa ditekan. Tapi urutan milih strateginya itu penting dong berarti. Maksudnya ada efeknya kan milih yang mana duluan? Tepat sekali. Urutannya itu bisa diatur sama pengguna model. Dan ini sebenarnya nunjukin prioritas kita apa. Mau utamain kurangin biaya, atau jaga aset tertentu tetap jalan. Atau mungkin maksimalkan penyerapan energi terbarukan sebisa mungkin. Nah, pilihan urutan strategi CIEP ini secara nggak langsung ngasih lihat trade-off-nya. Menarik. Jadi ada pertimbangan non-teknis juga ya di balik urutan itu? Oke. Nah, selain CIP, apalagi yang dihitung di tahap akhir ini? Tadi disebut soal stabilitas ya? Betul. Stabilitas jaringan. Itu penting banget. Model menghitung apakah pasokan listrik dari sumber-sumber yang stabil, yang bisa diandalkan gitu. Kayak pembangkit konvensional atau beberapa jenis CHP tadi, cukup nggak buat mengimbangi total produksi? Kan ada sumber yang naik turun tuh, kayak angin, matahari, terus dihitung juga keseimbangan panas. Ini buat sistem pemanas distrik. Sama keseimbangan jaringan gas. Ini yang ngitung konsumsi gas dari mana aja. Pembangkit, industri, transportasi, terus produksi gas dari sumber lain kayak biogas, syngas. Peran penyimpanan gas juga dihitung di sini, buat nyimbangin impor-ekspor gas. Oke, jadi setelah semua penyesuaian buat CIP, terus cek keseimbangan panas, gas, dan stabilitas tadi, baru deh bisa dihitung ya, berapa sebenarnya bahan bakar yang dipakai dan emisi yang keluar. Persis, model akan hitung total konsumsi tiap jenis bahan bakar. Batu bara, minyak, gas, biomasa, semua dihitung berdasarkan hasil analisis jam per jam yang udah disesuaikan tadi. Angka konsumsi ini nanti dikalikan sama faktor emisi CO2 per bahan bakar. Nah, dapat deh total emisi CO2-nya. Ada juga koreksi kalau ada impor atau ekspor energi. Paham. Lalu soal biaya nih, ini pasti komponennya banyak ya, gimana ngitungnya? Ya, lumayan rinci sih. Biayanya dipecah jadi beberapa komponen utama. Jelas ada biaya bahan bakarnya sendiri, terus biaya operasional variabel. Ini tergantung produksinya seberapa banyak. Ada juga biaya operasional tetap dan pemeliharaan. Biaya investasi tahunan buat bangun atau ganti pembangkit. Terus biaya emisi CO2 kalau ada kebijakan harga karbon ya. Dan terakhir, biaya atau malah bisa jadi pendapatan dari jual beli listrik antar wilayah. Impor-ekspor itu. Nah, kalau dijumlah semua, ini ngasih gambaran biaya sosioekonomi tahunan dari sistem energi yang dimodelkan. Jadi kelihatan harga totalnya buat masyarakat. Wah, jadi ini bener-bener kayak jembatan ya, dari strategi operasi yang katakanlah optimal di model,
ke hasil nyata yang bisa kita ukur. Berapa banyak bahan bakar habis, berapa ton CO2 keluar, seberapa andal sistemnya, dan ujung-ujungnya berapa biayanya. Ini artinya apa ya buat Anda? Ini kan nunjukin betapa kompleksnya ngelola sistem energi modern. Yang paling menarik buat saya itu ngelihat gimana semua komponen ini saling terkait. Kompleks banget. Kita ubah satu hal aja, misalnya cara nanganin chip tadi, itu efeknya bisa kemana-mana. Ke biaya, ke jenis bahan bakar yang akhirnya dipakai, bahkan ke emisi. Model ini ya berusaha mencari jalan tengah terbaik berdasarkan aturan main dan prioritas yang sudah kita tentukan di awal tadi. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kan banyak banget nih variabel, strategi, trade-off yang harus diseimbangkan, pasukan energi, biaya, emisi. Gimana ya caranya kita bisa memastikan kalau pilihan-pilihan teknis yang kita masukkan ke model ini itu benar-benar sejalan sama prioritas utama masyarakat di dunia nyata?